Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliza Salim Majid, Ketua Skripsi periode 2022. Skripsi atau Si Kerohanian Islam Psikologi merupakan UKM di Fakultas Psikologi yang bergerak di bidang kerohanian Islam. Skripsi terdiri dari Badan Pengurus Harian, tim internal, Departemen Kaderisasi, Syiar, Mentoring, Anissa, Islamic Center, dan juga Biro Medikom dan Kewirausahaan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ardenika Cayani sebagai Wakil Ketua atau Wakil Masuk Skripsi tahun 2022. BPH atau Badan Pengurus Harian adalah badan yang mengurusi terkait urusan koordinasi, pengawasan, evaluasi dari keberjalanan program kerja skripsi tahun 2022. Program kerja dalam BPH itu sendiri adalah yang berkaitan dengan fungsi administratif, pengelolaan keuangan, dan wadah untuk saling mengenal anggota skripsi tahun 2022 ini yang dinamakan GUPI atau Guyup Skripsi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aina Zahra Darmawan, perwakilan dari tim internal atau akrab disebut TI. Pada tahun ini, saya diamanahi menjadi koordinator tim internal. Oke, tim internal merupakan divisi spesial yang ada di skripsi, bertujuan untuk memonitor dan menilai seluruh pengurus skripsi, baik itu secara perorangan maupun per departemen ataupun biro. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, tim internal memiliki 3 proker. Yang pertama ada training internal pengurus skripsi 1 atau akrab disebut TIP 1. Di sini pengurus skripsi akan diberikan gambaran bagaimana caranya menjalani 1 tahun periode kepengurusan dan kepanitiaan yang ada di skripsi. Lalu dilanjut ada training internal pengurus skripsi 2 atau akrab disebut TIPS 2. Pada tips 2 ini, para pengurus akan ditingkatkan lagi ukhuwah Islamiyahnya dan juga bisa dibangkitkan kembali semangat internal skripsi dalam melakukan program kerjanya agar bisa lebih maksimal. Setelah itu ada program kerja agenda yaitu Key Performance Indicator. Di KPI ini bertujuan untuk mengukur kinerja individual dan juga setiap departemen ataupun biro agar bisa mencapai tujuan, visi, misi, dan juga strategi yang ada di skripsi. Selain itu juga KPI merupakan wadah untuk bisa mengapresiasi kinerja, kontribusi, dan juga dedikasi setiap pengurus skripsi yang diwujudkan dalam wording staff. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Saula Mega sebagai perwakilan dari Departemen Mentoring Skripsi 2022. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen. Departemen Mentoring merupakan departemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan mentoring agama Islam di Fakultas Psikologi, meliputi rekrutmen pementor, menyadarkan dan juga mensiarkan arti penting mentoring bagi mahasiswa, serta mengelola mentoring agama Islam pada mahasiswa baru di Fakultas Psikologi. Dalam menjalankan tugasnya, kami memiliki beberapa program kerja. Program kerja yang pertama yaitu mentoring bersama, yang memiliki tujuan untuk menarik minat mahasiswa untuk melanjutkan mentoring. Yang kedua ada sekolah calon pementor, yang tujuannya untuk menyiapkan pementor baru agama Islam di Fakultas Psikologi. Yang ketiga ada Grand Opening Mentoring, yang bertujuan untuk memperkenalkan mentoring agama Islam kepada mahasiswa baru Muslim. Yang keempat, ada mentoring maba yang bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa baru untuk belajar dan juga sharing seputar agama Islam. Dan yang terakhir, ada forum pementor yang tujuannya sebagai sarana penjagaan untuk pementor yang ada di Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tihuda, perwakilan dari Biro Kewirausahaan Skripsi yang alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kewirausahaan Skripsi 2022. Biro Kewirausahaan atau yang kita kenal juga dengan tim cuannya skripsi merupakan biro yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola dana skripsi dengan cara yang halal dan membantu mewujudkan kemandirian ekonomi skripsi dengan memperoleh pemasukan dana dari sumber yang halal serta membangun jiwa kewirausahaan anggota. Nah, dalam Biro Kewirausahaan terdapat 3 program kerja yang saat ini sedang dijalankan, yaitu Skripsi Paid Promote atau SIP, Skripsi Mart atau SMART, dan paket skripsi atau PEPSI. Nah, Skripsi Paid Promote itu memiliki tujuan untuk menyediakan jasa paid promote dengan menjadi media partner pihak eksternal
sebagai sarana promosi berbayar untuk mendapatkan keuntungan secara halal. Kami menyediakan media promosi berbayar dengan menggunakan akun Instagram berfollower aktif. Untuk program kerja yang kedua, yaitu Skripsi Mart, memiliki tujuan untuk penjualan produk melalui marketplace kewirausahaan, yaitu official account Shopee Skripsi Mart, dan melakukan promosi melalui official account Instagram kewirausahaan skripsi serta grup di media sosial. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, boleh nanti cek akun Shopee-nya Skripsi Mart atau follow Instagramnya kewirausahaan_skripsi. Nah, untuk program kerja yang ketiga yaitu paket skripsi bertujuan untuk pengadaan atribut sebagai bentuk identitas dan kenang-kenangan kepada seluruh pengurus skripsi 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sazajian Azara. Di sini saya mewakili Biro Medikom yang menjabat sebagai ketua dari Biro Medikom. Biro Medikom ini sendiri memiliki beberapa proker yang keseluruhan prokernya berpusat di akun media sosial skripsi. Harapannya agar akun media sosial skripsi terus aktif dan banyak orang yang mengincis akunnya sehingga informasi-informasi dan dakwah yang disampaikan bisa lebih tersebar luaskan. Untuk proker dari Medikom ini sendiri, yang pertama ada Risai Islam yang terdiri mengenai informasi kader-kader yang ada di Islam dan juga mengenai hari-hari besar Islam dan juga hari-hari besar dari nasional. Lalu yang kedua ada Ayat of the Day, di mana setiap hari Kamis akan disampaikan quote-quote atau ayat yang harapannya dapat menginspirasi teman-teman semua dan memotivasi untuk teman-teman semua agar teman-teman semua bisa melanjutkan kehidupan atau menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada friendly reminder, di mana di setiap minggunya akan ada quiz-quiz yang mana pembahasannya seputar sunnah-sunnah yang ada di Islam. Lalu yang keempat ada kaleidoskop skripsi, di mana di setiap bulannya akan ada dokumentasi kegiatan yang sudah diadakan oleh organisasi dari skripsi ini sendiri. Jadi setiap bulannya dari setiap departemen dan biro akan mengirimkan foto-foto kegiatan yang mereka adakan di setiap bulannya dan akan disampaikan di kaleidoskop ini. Yang kelima ada company profile, di sini berisi mengenai deskripsi dari organisasi skripsi ini sendiri dan juga departemen-departemen atau biro apa saja yang ada di skripsi dan juga proker-proker apa saja yang ada di skripsi. Semua akan disampaikan di dalam satu video company profile yang akan diunggah di akun media sosial skripsi. Lalu yang terakhir ada video dakwah. Di sini berisikan video mengenai dakwah Islam yang kemudian akan diunggah di akun media sosial skripsi sehingga masyarakat luas bisa dengan mudah mengakses video dari dakwah tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danita Miliani, biasa dipanggil Danit, merupakan perwakilan dari Islamic Center. Di Islamic Center saya menjabat sebagai kepala departemen. Islamic Center sendiri merupakan departemen yang bergerak pada bidang ketakmiran yang mengurusi segala macam hal mengenai masalah fakultas secara fisik serta memanajemen dan memiliki program pembentukan masyarakat muslim secara islami dan juga bertanggung jawab dalam inventaris skripsi. Dan di Islamic Center juga terdapat 4 program kerja, diantaranya ada Rukur yang bertujuan untuk penghapusan buta huruf hijaiyah yang dilaksanakan setiap hari Kamis sore. Kemudian ada Islamic Knowledge berupa pencerdasan mengenai hari-hari besar Islam yang ditampilkan di Instagram. Kemudian ada Jum Sosweet atau Jumat sore bersama Skripsi, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat yang berisi pembacaan Al-Maksurat secara serentak, pembacaan Al-Kahfi, dan juga diakhiri dengan kultum. Program kerja yang terakhir adalah Ramadan bersama Skripsi, di mana program kerja ini memiliki tujuan untuk memberikan reminder kepada teman-teman skripsi maupun teman-teman muslim dan muslimah lainnya untuk minimal melakukan tilawah 1 juz dalam 1 hari dengan harapan dalam bulan Ramadan kita bisa khatam minimal 1 kali.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Aidestia Putri, perwakilan dari Departemen Anissa Skripsi yang saat ini diamanahi untuk menjabat sebagai Kepala Departemen. Departemen Anissa adalah departemen yang bergerak dalam bidang kemuslimahan yang kegiatannya dikhususkan untuk para muslimah ataupun akhwat-akhwat, dapat berupa fasilitasi dalam bentuk kajian kemuslimahan, pengingat dalam bentuk postingan, dan lain sebagainya. Di Anissa sendiri ada 5 jenis program kerja. Yang pertama yaitu Marshmallow, merupakan tingkatan pengkaderan muslimah di Fakultas Psikologi sebagai bekal untuk menuju tingkat pengkaderan selanjutnya. Lalu ada Fresh Permata atau FP yang merupakan kajian kemuslimahan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu kemuslimahan. Yang ketiga ada Anissa on Sosmed yang memberikan informasi seputar kemuslimahan untuk memperluas jangkauan ke masyarakat luas melalui sosial media. Lalu yang keempat ada ASIK atau Academy Skill and Courses yang merupakan kegiatan dalam bentuk kursus mini untuk membentuk muslimah yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dan yang terakhir ada MOCA atau Muslimah Love and Care untuk lebih meningkatkan kepedulian dan kasih sayang antar muslimah dengan bentuk kegiatan sosial. Assalamualaikum, saya Mailia Isnaini, Kepala Departemen Kaderisasi Skripsi 2022. Departemen Kaderisasi merupakan departemen yang bergerak di bidang perekrutan, pembinaan, dan pengkaryaan. Departemen Kaderisasi Skripsi tahun ini memiliki 7 program kerja. Yang pertama ada Open Recruitment, yang merupakan sarana perekrutan mahasiswa muslim Fakultas Psikologi Undip untuk melanjutkan estafet kepengurusan skripsi di periode selanjutnya. Yang kedua ada Database. Database ini merupakan sarana pencatatan informasi dari seluruh pengurus skripsi di tahun ini. Yang ketiga ada Training ROI 1 atau Horizon, yang merupakan pembinaan awal bagi para kader dakwah untuk lebih menjadi seorang muslim yang ideal menurut agama Islam. Yang keempat ada Madrasah ROI 1 atau Ornamen, yang merupakan sarana pembinaan lanjutan bagi para alumni Training ROI 1 sebelumnya. Yang kelima ada Training ROI 2 atau Asterisma, yang merupakan sarana pengkaryaan bagi para kader dakwah yang telah menjadi alumni Training ROI 1 agar mereka lebih berkualitas dalam menjalankan dakwahnya dan mampu memanajemen diri serta organisasinya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang keenam ada Madrasah ROI 2 atau Kata Version, yang merupakan sarana pembinaan lanjutan bagi para alumni Training ROI 2. Dan yang ketujuh ada Kader Inspiring, yang merupakan sarana penjagaan ruhiyah serta sarana penjagaan motivasi dakwah agar mereka lebih berkontribusi secara aktif dengan cara memberikan kisah-kisah inspiratif dari para sahabiah yang dikemas dalam sebuah postingan Instagram setiap bulannya. Skripsi merupakan satu dari sekian banyak organisasi keislaman di Universitas Diponegoro. Namun, bedanya skripsi memadukan keislaman dengan psikologi. Saya harap kedepannya skripsi tetap istiqomah, berkontribusi aktif dalam menebarkan kebaikan. Sekian dari skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.